Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1, kelompok 8, yang beranggotakan Alfreda Cherry, Dia Abida, dan Kesa Kamila akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN bab 3 yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Subbabnya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang A yaitu Sistem Hukum di Indonesia. Bagian B mengamati sistem peradilan di Indonesia, dan bagian C menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian hukum, aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Penggolongan hukum. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Ada yang hukum tertulis dan ada juga hukum yang tidak tertulis. Yang keempat berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ius constitutum yaitu hukum positif, dan yang kedua ius constituendum atau hukum negatif. Yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang keenam berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh berdasarkan wujudnya. Ada hukum yang objektif, ada juga hukum yang subjektif. Yang kedelapan berdasarkan isinya, yaitu ada hukum publik dan hukum privat atau sipil. Tujuan hukum: menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga keadilan. Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Lembaga keadilan. Lembaga keadilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9, pasal 24, ayat 2 dan ayat 3. Yang C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bagian D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang B. Mahkamah Konstitusi. 1. Kompetensi relatif berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, kompetensi absolut berkaitan dengan wilayah hukum suatu badan peradilan. Perangkat lembaga peradilan. Peradilan umum ada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam peradilan agama ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Dalam peradilan militer terdapat pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam Mahkamah Konstitusi, susunan organisasinya terdiri atas 1. Seorang ketua merangkap anggota. 2. Seorang wakil ketua merangkap anggota. 3. 7 anggota hakim konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tingkatan lembaga peradilan.
tingkatannya ada 3. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Wewenangnya mengadilkan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan tingkat kedua, wewenang pengadilan tingkat kedua adalah mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. 2. Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian kepada hakim. Yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Peran lembaga keadilan. Di lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Apabila ada sengketa kewenangan antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya, Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berperan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, C. Tidak menyinggung perasaan orang lain, D. Menciptakan keselarasan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Wah, mana nih kabarnya? Nggak tahu, gue malas sekolah ini. Sama sih, gue juga malas sekolah. Gimana kalau kita kabur? Boleh juga, tapi bukan jam pertama doang kan ya? Gue dengan teman-teman, jam 3 ada rapat, tapi jam kos dong. Oh, bagus tuh. Ya dong, yuk masuk. Yuk. Gimana nih rencana kita, jadi nggak? Jadi dong. Lu tau nggak bentuk-bentuk hukum? Nggak tahu, Yud, gue malas mikirnya. Menurut buku ini, kita itu sering banget melanggar hukum tidak tertulis. Wih, rajin banget lu baca. Iya dong, soalnya ada cewek cantiknya di sini. Kata mbak-mbak yang cantik di sini, hukum itu ada 2 bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Oh, ya, selalu aja lah. Gimana, mau ada peluang? Kabur sekarang? Yoi. Oke.
gue. Belajar. Tapi lo tolongin gue ya. Pengen ngurus gue nanti biar gue yang tolongin. Ayo, mau mana? Mbak. Duh, gimana nih? Udah lah, udah terlanjur juga. Kan lo yang punya ide. Udah. Coba apa aja, kerja tiket. Bisa Bu, ini ada 2 siswa yang mau coba kabur lewat pagar samping. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya tindak lanjuti. Anak yang 2 ini silahkan Bapak kembali ke pos. Baik Bu, saya kembali ke pos. Kenapa kalian ingin membolos dari sekolah? Ini semua Dewa yang punya rencana kok. Loh, kok nyalain gua sih? Gua kan nggak maksa. Lo emang gak maksa, tapi kalau gue gak ikut, lo bakal marah kan? Sudah. Kalian kan tahu bahwa di SMA Negeri 1 Prawumuli ini ada peraturan yang sudah dituangkan di dalam buku saku. Itu adalah contoh hukum tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis pun apabila kita langgar, berarti kita akan mendapat sanksi. Adapun hukum tidak tertulis, contohnya kalian membuli teman kalian. Itu pun akan diberikan sanksi, walaupun itu tidak tertulis di dalam buku saku kalian. Mengerti kira-kira? Oh, baiklah Bu. Sekarang mana buku saku kalian? Ini buktinya kalian melanggar hukum tertulis yang sudah tertuang di dalam buku saku kita ini. Baik Bu, kami mengerti. Baiklah, boleh kalian masuk ke dalam kelas, tetapi untuk hukuman tambahan membersihkan di depan kelas. Baik Bu. Jangan diulangi ya. Jangan diulangi ya. Hukum, sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Seperti di zaman dengan pesatnya perkembangan informasi, diiringi dengan pesatnya pelanggaran menggunakan teknologi, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita tanpa fakta, membuat pemerintah berkonsolidasi dan membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dibuat untuk dipatuhi. Setiap pelanggaran hukum mempunyai ganjaran dan sanksi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semua ditujukan untuk membuat hidup ini lebih tertata dalam harmonis. Terima kasih.